tahun 2025. Tahun dimana kayaknya banyak banget ya VGA card keluaran baru baik dari kubu hijau maupun kubu merah. Seperti contoh ada RX 9070, 9070 XT, lalu ada juga 9060 XT yang 8 dan juga 16 GB, dan ada juga rencananya nanti RX 9050. Lalu dari kubu sebelah, kubu hijau juga ada RTX 50 series. Nah biasanya kalau misal ada VGA card generasi terbaru, tebak apa yang akan terjadi? Ya, gorengan. Ya itu ada benernya sih ya, tapi bukan itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebuah harapan VGA card keluaran lama seperti RX 7000 series, 6000 series itu turun harga. Nah ada satu VGA card yang bisa dibilang saya berharap banget buat turun harga ke 3 jutaan, yaitu AMD Radeon RX 7600 VRAM 8GB, yang secara performa dia bisa dibilang mirip-mirip sama RTX 4060 yang harga barunya saat ini tuh di 4 jutaan. Dan dari tahun kemarin juga harganya 4 jutaan, dan makanya saya berharap harganya bakal turun gitu ya. Misalnya ke 3 jutaan, biar si 6600 nya juga turun misal ke 2 jutaan. Ya itu terlalu bermimpi lah ya, tapi nggak ada salahnya bermimpi cuy. Ditambah kalau misal dia turun ke 3 jutaan, ini jadi opsi yang lebih menarik nggak sih daripada 4060 yang harganya tuh sekarang di 5 jutaan gitu ya. 4060 tuh digoreng habis-habisan. Dulu terakhir saya beli buat temen saya gitu ya, rakitan PC temen saya, di harga 4,7 jutaan. Sekarang hampir mirip-mirip atau bahkan sama harganya dengan 5060. Nggak ngotak pak beli 4060 di harga segitu. Lebih masuk akal beli 7600 polos 8GB di harga 4 jutaan. Tapi ya sayangnya itu tadi ya, harganya nggak turun-turun sampai sekarang masih di 4 jutaan, dan saya berharap VGA card ini turun semenjak keluarnya VGA card RX 9060 XT 8GB. Emang performanya kayak gimana sih bang? Sebagus itu kah? Oke, nanti kita akan bahas performanya seperti apa ya RX 7600 polosan ini. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Gantara Putra di channel Pemula IT, dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas teknologi. Sepertinya ini bakal bagus kualitas videonya karena saya pakai Sony A6400 punya cutting saya. Terima kasih telah meminjamkannya ke saya. Sebenarnya bukan meminjamkan tapi lebih ke nitip aja ya, karena nanti hari Selasa bakal dipakai lagi. Ya gitu aja sih. Oke, ini dia Radeon RX 7600 dari Power Color Fighter. Ini kedua kali ini saya review VGA card dari Power Color seri yang Fighter juga. Yang secara tampilan saya bingung mau bahas apa pak, karena ini sama persis ya, hampir sama persis dengan RX 6600 yang udah kita bahas pada video sebelumnya. Secara tampilan ini identik banget dengan RX 6600 dari Power Color Fighter juga, kayak cuman ganti PCB doang. Si luarnya itu kipasnya, si backplate-nya itu sama semua, sama-sama pakai 4 vector dual slot, sama-sama pakai dua kipas berukuran 90mm, dan kipasnya ini sama-sama pakai desain 9 bilah, dan kipasnya juga sama-sama pakai dual ball bearing. Jadi mirip banget sama yang RX 6600. Dari segi fitur pendinginan juga mirip-mirip ya sama Radeon kelas menengah lainnya. Dia dikasih fitur mute fan teknologi yang dia itu si kipasnya bakal mati ya kalau misal suhunya di bawah 60 derajat Celcius, dan ini bisa kalian setting di adrenalin. Lalu untuk bagian penyebaran panas atau heatsinknya ini juga cukup besar ya, bisa dibilang sama banget sama kayak 6600 yang kemarin. Dan sama juga ada satu buah heat pipe tembaga yang menyentuh langsung ke permukaan GPU, atau ini sebutannya heat pipe direct touch ya. Dari segi estetika atau desainnya bisa dibilang standar Power Color Fighter banget, atau standar seri paling bawah dari Power Color. Yang menurut saya kalau kalian beli VGA card kelas menengah ke bawah kayak gini sih, menurut saya nggak masalah buat pilih seri yang paling bawah sekalipun, karena biasanya kan VGA card yang kelas menengah atas itu kalau kita pilih seri yang kelas menengah atas seperti dari Power Color Hellhound atau Power Color Red Devil itu kan ada beberapa fitur tambahan seperti tambahan fitur RGB, lampu-lampuan, dan yang paling penting teknologi pendinginannya juga lebih baik daripada seri yang paling bawahnya. Tapi karena VGA card kelas menengah ke bawah ini tuh nggak panas-panas amat, jadi nggak ada masalah juga nggak sih beli VGA card kelas bawah seperti Power Color seri Fighter ini. Dan kayaknya warna hitam kayak gini tuh cocok banget buat rakitan PC full hitam yang biasanya itu ada di rakitan budget mulai ya mungkin 7-8 jutaan kalau rakitan budgetnya ini mementingkan performa dibandingin estetika. Lanjut, untuk di konektivitas ada 3 DisplayPort 2.1 ya, dan juga ada satu HDMI 2.1
satu juga. Yang ini juga ada pada VGA card yang lainnya, kecuali 90 series itu dipotong satu. Next kita coba lihat dulu ya perbandingan spesifikasi dibandingin sama generasi pendahulunya sama versi si XT-nya yang udah kita bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek di video kanan atas ya teman-teman. Kita bandingin sama RX 6600 dari Power Color Fighter, 6600 XT dan juga 7600 XT dari Fighter juga sama-sama dari Power Color gitu ya. Yang ternyata RX 7600 ini punya shading units atau cores-nya itu sama banyaknya dengan RX 6600 XT coy, dengan TGP yang sedikit lebih tinggi di 165 watt tapi sama-sama pakai 1x8 pin power. Tapi dibandingin sama 6600 XT, dia itu punya memory clock yang lebih tinggi, boost clock yang lebih tinggi, bandwidth yang lebih tinggi, dan juga dari segi fitur dia itu udah pakai RT Core generasi kedua dan juga pakai Video Core Next atau encoder generasi keempat yang tentu saja lebih baik dan juga lebih kencang, lebih efisien dibandingin generasi sebelumnya. Tapi kalau kita bandingin sama 7600 XT yang kayaknya menyedihkan melihat 7600 XT yang versi VRAM 16GB ini karena nggak ada versi yang 8GB ya. Perbedaan yang paling menonjol cuman ada pada VRAM-nya yang naik di 16GB dibandingin versi yang non XT di 8GB. Yang sayangnya secara performa ini nggak beda jauh dibandingin sama 7600. Nggak kayak 6600 dan 6600 XT. Di situ kan shading unitsnya juga nambah banyak ya, yang itu ngaruh juga ke performa gaming. Tapi kalau 7600 ke 7600 XT itu cuma nambah VRAM yang paling besar perbedaannya gitu ya. Jadinya secara performa itu nggak beda jauh. Jadi ibarat kayak 7600 yang di overclock aja lalu ditambahin VRAM-nya. Dan bisa dibilang itu ramai banget dibicarakan pada saat perilisan 7600 XT. Kayaknya nggak cocok deh kalau dipasangin atau dinamain 7600 XT. Mending namainnya 7616GB aja daripada dikasih XT. Ya itulah kalau kita bandingin sama VGA card pendahulunya sama versi XT-nya. Dan kita langsung aja masuk ke performa dari Radeon RX 7600 dari Power Color Fighter ini. Oke, kita langsung aja masuk ke performanya. Let's go. Oke, yang pertama seperti biasa benchmark sintetis pakai 3D Mark ya. Di sini kita coba 3D Mark Time Spy untuk DX12 dan juga 3D Mark Firestrike untuk DX11 ya. Dan kita bandingin sama beberapa GPU lainnya yang kebetulan dari Power Color juga, yaitu ada kakaknya RX 6600 maupun 6600 XT dan saudaranya RX 7600 XT. Dan untuk 3D Mark Firestrike di situ dapat skor di 31102. Yang ini tuh peningkatannya cukup kerasa dibandingin generasi pendahulunya yaitu RX 6600 dan bahkan performanya lebih tinggi daripada 6600 XT yang dia itu punya GPU cores atau stream processors yang sama dengan 7600, tapi karena dia itu RDNA 3 dengan generasi yang lebih baru, otomatis bakal lebih kencang RX 7600. Tapi kalau kita bandingin sama 7600 XT di situ yang sama-sama punya GPU cores atau stream processor yang sama dibandingin sama 7600 XT. Sama halnya juga dengan 3D Mark Time Spy, di situ skornya sangat jauh kalau dibandingin sama 6600, tapi kalau dibandingin sama 7600 XT nggak beda-beda jauh banget sih ya. Lanjut kita coba bandingin sama RTX 4060 yang dia itu harganya 1,2 jutaan lebih mahal daripada RX 7600 dan ternyata raw performance-nya lebih kencang RX 7600 ya. Kita coba pakai 3D Mark Firestrike maupun 3D Mark Time Spy. Next kita coba pakai software productivity ya. Kita coba Blender skenario BMW 2.7 seperti biasa. Di situ RX 7600-nya mampu render BMW 2.7. Kalau pakai HIP RT atau HIP Ray Tracing dapat di 22 detik, skor yang sama dengan RX 7600 XT. Tapi kalau nggak pakai ray tracing-nya, pakai HIP doang, dapat waktu render di 30 detik. Kalau kita bandingin sama pendahulunya kayak RX 6600, di situ ternyata cukup jauh ya. 10 detikan juga lebih kencang daripada RX 6600 kalau pakai HIP doang atau nggak pakai ray tracing. Next kita coba juga Adobe Media Encoder Full HD Video Encoding ya, pakai H264 High Bitrate 1080p 30 fps. Di situ dapat waktu render di 3 menit 17 detik ya, yang dimana ini 7 detik lebih lambat daripada yang versi XT yang punya VRAM 16GB dan sekitar 23 detik lebih kencang daripada RX 6600. Peningkatannya cukup kerasa juga dibandingin generasi yang dahulunya karena dia punya video encoder yang lebih baru ya, yaitu Video Core Next generasi keempat. Oke, yang kalian tunggu-tunggu mungkin ya, kita coba untuk gaming dan kita bandingin sama 9070 ya. Ini agak nggak apple to apple tapi it's okay lah ya buat perbandingan aja. Dan kita bandingin juga sama data yang ada yaitu RX 7600 XT dengan CPU yang sama dan juga 6600 XT dengan CPU yang sama. Di situ dapat kalau pakai settingan high, ray tracing off, pakai upscaling dan juga frame generation di 1080p dapat di 82 fps. Sedangkan kalau pakai ray tracing yang dimana ini sebenarnya path tracing bukan ray tracing ya, dia dapat di 21 fps. Sedikit lebih lambat daripada RX 7600 XT ya.
Tapi jauh banget kalau dibandingin sama 9070, udah jelas lah ya. Lanjut kita coba Cyberpunk 2077. Kita dapat rata-rata FPS kalau nggak pakai ray tracing, pakai FSR quality di 99,08 FPS. Lalu kalau pakai ray tracing ultra, FSR quality dapat di 40,1 FPS. Di sini baru kelihatan perbedaan performanya ya. Cyberpunk 2077 ini makan banyak VRAM rupanya, walaupun di resolusi 1080p sekalipun. Lalu kita coba juga Cyberpunk 2077 tanpa upscaling. Di situ kalau pakai settingan ultra ray tracing mati, dapat di 83,39 FPS. Masih cukup playable ya untuk main game Cyberpunk di native 1080p settingan ultra. Tapi kalau kita pakai ray tracing ultra, di situ sayangnya nggak playable ya, cuma dapat 23,11 FPS, yang dimana ini kurang nyaman buat dimainin. Jadi perlu nyalain FSR quality aja lah ya, biar dapat rata-rata di 40,1 FPS. Lanjut kita coba Shadow of the Tomb Raider. Di sini ya kita bandinginnya cuman sama 9070 doang, karena yang pakai CPU yang sama cuman 9070 doang, sisanya nggak ada lagi ya teman-teman. Dan ya di situ kita dapat rata-rata di 81 FPS kalau nggak pakai ray tracing, resolusi 1080p, dan kalau pakai ray tracing dapat di 54 FPS-an. Lanjut kita coba PUBG Steam. Di situ dapat rata-rata di 108 FPS settingan ultra 1080p, dan terakhir Monster Hunter Wilds di situ dapat rata-rata FPS di 42,62 FPS kalau pakai settingan ultra ray tracing high native tanpa upscaling. Lalu kalau pakai FSR quality dapat di 51,61 FPS. Lalu saya coba juga kalau nggak pakai ray tracing, dapat rata-rata FPS di 63,33 FPS. Kayaknya mending nyalain ray tracing aja lah ya, biar si kualitasnya itu mantap. Oke, gimana menurut teman-teman performa dari Radeon RX 7600 dari Power Color Fighter ini dengan harga di 4 jutaan? Yang saya harap itu turun harga ke 3 jutaan ya, mentok-mentok 3,7 lah ya. Please banget nih, 3,7 aja. Walaupun saya kemungkinan nggak akan beli juga, tapi kalau harganya 3,7 itu menarik banget pak. Performanya mirip-mirip sama 4060 yang harganya itu 5 jutaan lebih pak. Mungkin kalau dibandingin sama 4060 yang jadul kayaknya nggak cocok lah ya. Kita bandingin sama 5050 aja, performanya juga nggak beda jauh pak, dengan harga yang lebih mahal 5050. Jadi ya 7600 please turun harga ke 3 jutaan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Saya Jofa Dirgantara Putra. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.